mendapatkan profit. Nah, ini ketahui nggak kenapa kok margin laba bisa mempengaruhi kepuasan karyawan? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa kok margin laba bisa mempengaruhi kepuasan karyawan? Nih lihat panahnya ini kan dari margin laba ke kepuasan karyawan. Kenapa? Halo. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa kok margin laba bisa mempengaruhi kepuasan karyawan? Contohnya seperti apa? Gimana? Ini kok kenapa kok hari ini diam semua? Ayo jawab kenapa? Bisa jawab. Yang lain? Ada yang mau jawab lagi yang lain? Yang lain ada yang mau jawab? Mbak Yunita, Mbak Muji, Mbak Yuli, Mbak Silvi? Oke. Mbak Suratini sama Mbak Muji udah benar. Jadi kalau perusahaan dapat laba kan karyawan bisa dapat bonus atau mungkin bisa juga gajinya dinaikkan. Makanya akan profit juga dapat mempengaruhi kepuasan karyawan. Saya lanjutkan ya. Mbak yang lain paham kan? Nah, ini ada juga yang namanya rantai manfaat kualitas. Bisa dilihat di halaman 7.8. Ini. Jadi ini kualitasnya, quality focus. Nah, itu bisa mempengaruhi internal benefit sama external benefit. Ini bagian ini adalah menurut penelitian dari ini gimana bacanya ini? Slovakia. Dari orang ini ya, ini keeping customer. Jadi ini kita fokus pada kualitas, terus itu mempengaruhi external benefit sama internal benefits. Nah, kalau internal benefitsnya ketika kita kualitas yang kita tawarkan bagus, itu kita memperhatikan yang namanya kualitas yang kita berikan, itu akan berpengaruh pada efisiensi kita sama sama continue improvement. Jadi kita terus meningkatkan kualitas kita. Jadi kan karena kita berfokus pada kualitas, pokoknya gimana caranya kita harus memberikan kualitas yang baik. Nah, kalau kita sudah fokus pada itu, kita bisa meningkatkan efisiensi kinerja kita sama kita terus bisa berimprovisasi, maksudnya meningkatkan dievaluasi kira-kira yang kurang seperti ini, yang kurang seperti itu. Terus kita seiring dengan berjalannya proses pemberian jasa ke konsumen, kan ada masukan juga dari konsumen atau ada keluhan-keluhan apa, nah itu kita terus memperbaiki diri. Nah, itu kalau kita sudah mendapatkan internal benefits, kita bisa tahu kita bisa dapat yang namanya lower cost. Jadi biaya yang akan kita keluarkan itu bisa lebih rendah dari sebelumnya. Misalnya kita sudah tahu kita bisa memberikan kualitas pelayanan yang bagus ketika kita melakukan ini, misalnya kan sudah tahu, jadi kita sudah ngerti,
Jadi biaya yang kita keluarkan nggak banyak, karena awalnya kalau kita misalnya masih mencari-cari kita kira-kira kualitas seperti apa yang paling bagus, kan kita terus mencoba. Nah, ketika mencoba itu kan juga ada biaya yang kita keluarkan. Tapi andai kata kita sudah tahu itu, kita bisa menekan biaya yang kita keluarkan. Makanya ini lower cost. Biaya yang kita keluarkan jadi sedikit. Nah, itu akan mempengaruhi pada profit kita, increase profitability. Jadi profit kita bisa meningkat. Jadi intinya tetap ya, yang hasil akhirnya yang kita lihat adalah profit. Terus kalau dari sisi eksternal, di sini external benefit itu produk atau service quality. Jadi ketika kita fokus pada kualitas yang akan kita berikan, otomatis berpengaruh pada kualitas pelayanan yang kita berikan ke konsumen. Nah, setelah itu produk atau service quality ini bisa berpengaruh pada quality perception. Di sini maksudnya tahu apa quality perception? Ada yang tahu nggak? Quality perception, ada yang tahu maksudnya apa? Halo? Ada yang tahu maksudnya quality perception? Kalau dari sisi eksternal berarti quality perception itu apa? Quality perception itu apa? Halo? Ada yang tahu? Halo? Quality perception. Quality itu kualitas, perception itu berarti persepsi. Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Mana? Quality perception. Halo? Mbak Muji, Mbak Suartini, Mbak Silvi, Mbak Yunita. Quality perception itu apa? Quality perception itu bisa berpengaruh pada customer satisfaction sama customer longevity. Gimana? Ada yang tahu quality perception sama, kalau customer satisfaction ini kan kepuasan pelanggan, berarti quality perception ini akan mempengaruhi customer satisfaction, akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan akan berpengaruh pada customer longevity. Ada yang tahu nggak kira-kira apa ibu? Quality perception sama customer longevity, ayo. Kok tidak ada yang jawab? Yang lain, Mbak Muji, Mbak Yunita. Nggak ada yang mau jawab lagi. Mbak Silvi, benar ya, jadi persepsi tentang kualitas yang diberikan oleh kita. Jadi itu persepsi pelanggan tentang kualitas yang diberikan oleh perusahaan jasa itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi ketika dia konsumen menilai, oh kualitas yang diberikan perusahaan A ini bagus, otomatis dia akan puas. Nah, kalau dia puas, konsumen puas, itu akan berpengaruh pada customer longevity. Customer longevity itu customer bertahan lama. Longevity itu kata-kata yang pas, pokoknya intinya dia akan bertahan dengan kita. Jadi longevity itu kayak hidup, berdaur hidup. Sebentar.
Ayo cari